Jadi langsung aja ini tanpa panjang lebar karena waktu juga sudah semakin malam ini takut nggak enak juga sama Pak Trendy nih. Nanti ganggu waktunya ya. Tapi sebelumnya ini terima kasih Pak Trendy sudah meluangkan waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk ditemui dari kami tim Cerita Lintas Dimensi. Dan mohon maaf ini malah jadi ngerepoti nih. Enggak Nggak ya? biasa ya. Dianggap biasa saja untuk menambah persaudaraan. Siap. Oke, langsung saja Pak Trendy sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan dari Batas Sobat Lintas. Sudah siap ya? Insya Allah sudah siap. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama atau statement yang saya baca dari biografi proses perjalanan spiritual dari Pak Trendy dari mulai masih kecil sampai sekarang. Nanti akan dirangkum selama ya mungkin beberapa menit ke depan. Jadi simak videonya sampai selesai. Tetap stay tune di sini aja. Untuk statement pertama atau pertanyaan pertama, menurut biografi yang saya baca, jadi Pak Trendy ini ceritanya dari kecil banget nih malah. Iya. Usia kelas 2 SD itu sudah memiliki kebiasaan yang aneh menurut pandangan anak-anak di usianya. Iya. Ya kalau wajarnya umumnya untuk anak-anak kelas 2 SD kan ya bermain Iya. gitu Pak ya, main kelereng, main layang-layang gitu. Iya. Ya oke sih waktu itu Pak Trendy juga masih ikut gabung sama teman-temannya, tapi ada fase atau ada waktu-waktu tertentu di mana Pak Trendy itu jadi sering menyendiri Iya, gitu. sering menyendiri di tempat-tempat sepi. Contohnya tempat sepi itu seperti apa? Untuk tempat sepi antara lain ya di bawah pohon besar, di tengah sawah, tepi sungai, atau terkadang masih di area pemakaman. Nggak takut itu? Kan Nggak usia takut, ya kalau iya. logikanya kan anak sekecil itu kan pergi ke tempat kayak gitu kan, apalagi makam ya kan, Iya. rumah ya makam gitu, tempat-tempat bawah pohon kan kesannya kan angker gitu. Iya. Tapi nggak takut Pak Trendy waktu itu? Untuk waktu itu saya nggak takut, cuma enak-enak aja, malah lebih nyaman gitu loh. Nyaman Iya, gitu. iya, di tempat-tempat sepi gitu nyaman. Jadi memang kalau kita tarik ulur ke belakang memang orang-orang yang berbakat spesial. Saya hanya menyebutnya bakat spesial ya. Kalau indigo mungkin ini ya terlalu ini Pak Trendy ya. Iya, Mungkin Pak Trendy terlalu. sendiri juga nggak mau dilabeli indigo kan. Iya. Gitu, jadi kita Saya nggak merasa orang indigo. gitu. Jadi mungkin di sini kalau dari versinya cerita lintas dimensi kita menyebutnya bakat spesial gitu. Karena bakat ini tidak banyak dimiliki atau mungkin bisa dibilang langka ya. Tidak semua orang punya gitu. Nah, untuk kali ini Pak Trendy ini kebetulan bakatnya adalah kedepannya nanti beliau itu bisa atau bakatnya itu berkaitan dengan hal-hal spiritual yang lebih spesifik ke energi dan tenaga dalam. Iya. Pak Trendy ya, oke tenaga dalam. Nah oke kita kembali ke masa kecilnya dulu yang diawali dengan keanehannya ya. Pas waktu kecil suka menyendiri gitu-gitu. Itu atas dasar inisiatif sendiri atau niru siapa gitu Pak Trendy? Atas dasar inisiatif sendiri dari kata hati. Seandainya di rumah punya perasaan ndak ada temen atau ndak ada kegiatan apa, tahu-tahu punya keinginan di tengah sawah atau datang ke tepi sungai, atau kadang itu langsung ke area pemakaman, duduk-duduk nyantai di cungkup-cungkup pekuburan itu. Oke, jadi mungkin secara garis besar hampir mirip dengan saya. Cuman saya mengalami itu udah dewasa ya. Kalau Pak Trendy kan dari kecil, jadi kayak ada magnet yang menggiring kita Iya, ke situ. kayak ada yang menarik. Iya, gitu. kayak ada yang menarik, kayak ada undangan dari dimensi lain untuk datang ke situ ya. Oke, jadi ini pertanyaan selanjutnya dari Batas dari Sobat Lintas ke Pak Trendy. Orang-orang yang punya bakat spesial itu kan dalam perjalanan spiritualnya kan mengalami banyak gejolak ya, kayak up and down gitu. Kadang kayak ngerasa kayak kok aku tuh aneh. Kadang ada kayak ngerasa kayak bakatnya itu justru malah jadi beban, jadi tanggung jawab, jadi membebani gitu kan. Nah kalau dari sudut pandang Pak Trendy sendiri gitu, dari versinya Pak Trendy itu,
dengan bakat spesial yang Pak Trendi miliki itu pernah nggak ngalami fase di mana kayak kok bakat ini malah kayak ganggu aku gitu ya? Ya, Kayak malah kayak kalau aku kan kalau dulu awal-awal kan kayak kayak jadi bahan untuk curhat gitu, jadi sering dimintain tolong untuk hal yang gaib gitu. Ya kayak kalau kebanyakan kan ganggu juga ya gitu. Kalau itu versinya saya ya. Kalau untuk Pak Trendi sendiri ganggu nggak kayak gitu? kalau untuk saya sendiri memang terkadang itu ada saat-saat tertentu yang sekiranya itu kayak mengganggu. Seandainya ada energi-energi besar yang masuk, itu badan merasa sakit, untuk penyelarasannya itu kadang susah. Kadang kalau enak ya mudah, tapi kadang kalau energinya besar susah, harus minta bantuan orang lain yang lebih mampu, lebih tinggi mungkin ilmunya. Iya. Tapi apa atau kesakitan atau gangguan yang dialami itu sempat membuat Pak Trendi kayak udahlah aku nggak mau punya bakat ini pengen dihapus, pernah nggak ada kayak rasa gitu? Kalau ingin dinetralkan bisa sih, kadang seperti sesuatu yang sudah terlanjur masuk itu ingin dikeluarkan semua biar netral gitu. Pengen jadi Bisa. manusia normal gitu. Iya, cuma karena ya itu nasab leluhur yang mau nggak mau, saya sudah tahu pasti sulit gitu loh. Pasti ya udahlah, ikuti alur cerita kita. Gimana besok-besoknya, yang penting kan nggak terlalu bisa mengganggu. dengan segala macam konsekuensinya itu selama ini Pak Trendi bisa dikasih contoh nggak ke batas sobat lintas dimanapun kalian berada gitu, maksudnya contoh kasus waktu Pak Trendi membantu teman atau keluarga itu biasanya selama ini kebanyakan itu minta tolong apa ke Pak Trendi? Untuk kebanyakan untuk pagar gaib, pembuatan pagar gaib sama pembersihan energi negatif. Ya mungkin lebih dijelaskan lagi pagar gaib itu biar apa, biar nggak Untuk diserang. pagar gaib supaya terbebas dari gangguan makhluk astral seperti tuyul yang suka nyuri uang itu. Ya biar kalau dipasangi pagar gaib kan bisa terlindung, bisa aman, nggak dicuri gitu. Tapi kalau pagar gaib seperti itu tuh ada masa kadaluarsanya nggak sih, ada batasnya? Itu kalau selama saya nggak fokus menetralkan, insya Allah selamanya. Selamanya nggak perlu diisi ulang berarti? Nggak perlu diisi ulang. Cuma kalau seandainya misalkan ada yang pakai media itu dipindahkan, nanti energi yang terhubung di suatu tempat itu terputus. Harus istilahnya harus disambung lagi. Untuk gampangnya bocor gitu. Iya. Tapi kalau pasangnya itu nggak pakai media, itu nggak bisa bocor. Cuma berarti maksudnya nggak pakai media itu cuma pakai rafalan doa, pakai doa sama langsung energi. Iya, nggak pakai media. Tapi kalau pakai media, nanti media dipindah, ya udah bocor, rusak ya. Iya. Pagernya kayak ada celahnya gitu, kayak putus. Oh gitu ya. Kalau tadi yang membersihkan aura negatif itu kayak misalkan orang-orang gitu ya, pulang dari tempat. Iya, pulang dari tempat-tempat keramat kan hampir dipastikan pasti ada energi yang nempel gitu. Itu bisa dibersihkan. Kalau bisa. kayak berarti kalau kayak anak kecil gitu, kalau istilahnya kena sawan ya, gitu. Iya, bisa, itu termasuk salah satunya ya. Bisa ya. Medianya biasanya dengan apa, Pak Trendi, cara mengobati anak kecil yang gitu kena sawan diikutin gitu? Itu kadang tergantung dari energinya, energi negatifnya. Kadang ada yang bisa pakai air, kadang ada yang bisa pakai bunga, ada cuma pakai energi langsung juga bisa. Oke. Selanjutnya mungkin Pak Trendi bisa sebutkan beberapa tempat yang menurut Pak Trendi itu angker atau yang energinya kuat gitu. Jadi ketika baru menginjakan kaki, baru masuk itu gerbang itu udah mates gitu, udah langsung bentrok gitu. Di mana? Untuk
tempat Untuk yang pernah yang pernah pernah dikunjungi? dikunjungi atau pernah dialami itu waktu di Bangker Kali Adem Kaliurang Yogyakarta, Hmm. sama di air terjun. Sebelum lanjut yang di Bangker Kali Adem itu Iya. kejadian apa yang membuat kayak mades gitu? Kalau soal di Bangker Kali Adem itu baru mau masuk udah ada serangan dari Dari dalam sosok-sosok bangkernya yang itu ya? dari dalam itu, mungkin nggak ingin aku masuk atau datang gitu. Mungkin ada penolakan atau apa, nggak tahu. Yang aku rasakan ada penolakan, saya ada hantaman energi yang kuat dari dalam sampai nggak bisa bernapas, sampai harus nunduk ke bawah, Sampai harus jongkok dulu ya? Iya, harus jongkok, harus tetap masuk tapi harus minta izin dulu. Tapi meskipun bisa masuk, nggak bisa lama-lama. Nggak nyaman juga ya? Iya, nggak. Udah. Pertama nggak nyaman, yang kedua hawanya terlalu panas. Iya. Harus cepat-cepat keluar. Jadi ketika ada benturan energi atau mungkin ada crash atau mungkin ada aura panas itu sebagai indikasi bahwa penunggu dari tempat tersebut itu kayak tidak berkenan Iya. dengan kehadiran Pak Trendy dan Iya. kodam-kodamnya ini. Ada ketidaksesuaian mungkin. Iya, ada dendam lama yang belum selesai ya. Ya mungkin bisa. Iya, ada dendam lama yang belum selesai gitu. Tapi kalau semisalkan lucunya ketika penunggunya itu welcome dengan kehadiran Pak Trendy, pulang malah dibawain oleh-oleh. Iya. Kalau nggak ada penolakan dari sosok Astra itu, ada mungkin lain waktu itu ada kejadian sesuatu yang ikut, mungkin 2 hari setelahnya atau 3 hari setelahnya itu ada benda dari tempat itu yang ikut. Nyusul, bukan iya, nyusul. Bukan pas hari hanya. Iya, nyusul. Biasanya nyusul. Itu. Mungkin minta izin sama ini dulu kali, panglimanya dulu kali. Enggak mintanya, tahu-tahu ada itu. Kadang ada yang langsung dikasih, sini nggak minta, cuma duduk-duduk. Iya, kadang nggak minta, duduk-duduk, disuruh terima gitu. Seperti kemarin kejadian pas jaga malam, tahu-tahu disuruh terima batu, padahal aku nggak suka, batunya besar, hitam, buat apa ya? Tapi ya karena udah inisiatif dia ngasih, ya udah aku kasih, aku terima. Iya. Ngelegani lah. Iya. Padahal aku selama ini kan nggak ingin memanfaatkan energi dari benda-benda itu, meskipun aku bisa menggunakan atau apa manfaatkan itu bisa, tapi aku nggak ada niat ingin menggunakan. Oke, menarik sekali ya untuk perbincangan kita kali ini. Nah, sebelum ditutup, mungkin ini ada pertanyaan pamungkas dari Batas ya. Ini akan selalu menjadi pertanyaan pamungkas karena bisa dibilang ini nanti jadi kayak notulen ya, atau kayak penutupnya. Pertanyaan terakhir adalah, apa suka dukanya punya bakat spesial seperti ini, Pak Trendy? Ya. Sukanya dulu lah, Sukanya bisa membantu orang, bisa nolong orang. Dukanya yaitu tadi, ada saat-saat tertentu yang harus merasakan sakit dan orang lain tidak harus tahu gitu. Harus diri sendiri yang menghilangkan. Kalau enggak ya yang diri sendiri yang merasakan. Ya karena nggak semua orang bisa bantu. Iya, karena nggak semua orang itu mampu untuk menolong. Iya. Iya, soalnya kan ini bersifat gaib gitu. Dan seandainya aku utarakan, belum tentu orang lain bisa menerima, bisa paham. Iya, frekuensinya belum tentu sama. Iya. Belum tentu paham. Terkadang malah resikonya dikira sombong. Dikira halu gitu ya. Padahal merasakan beneran sakitnya tuh beneran gitu. Sama ini mungkin Pak Trendy yang nggak enak itu kalau ada yang iseng-iseng ngirim gitu ya. Iya. Kalau nggak suka atau cuma iseng. Biasanya kalau ada yang sifatnya itu ingin mengetes tingkat keilmuannya, kesaktian, kekuatannya itu seberapa, itu yang ngetes ini beneran nggak sih orang ini gitu, atau cuma itu gitu. Ada orang-orang kayak gitu, ada Pak? Ada yang beberapa, ada yang begitu, cuma selama ini alhamdulillah bisa
atasi. Atasi.